Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernardine Pengara dengan NIM 2410310059. Di sini kami akan menjelaskan materi dari 1 sampai 14. Sebelum kami memaparkan materi, yang terhormat Ibu Frestanti Novalia Santosa selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Bahasa Indonesia. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mariana Inakali dengan NIM 2410310008. Jadi baik, kita langsung saja untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu ada ruang lingkup politik bahasa nasional. Bahasa sebagai alat kekuasaan, bahasa dan identitas budaya, bahasa dan politik identitas, bahasa dalam media dan politik, bahasa dan konflik. Ruang lingkup bahasa. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. B. Variasi bahasa meliputi dialek ragam, bahasa formal maupun informal, sosiolek, ideolek, register, dan variasi regional. C. Peran sosial politik. Bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan identitas, integrasi sosial, serta sebagai alat diplomasi dan penyatuan bangsa. D. Perkembangan bahasa Indonesia meliputi sejarahnya dari Melayu peresmian di Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam kemerdekaan hingga mendominasi kosakata dan penggunaan dalam teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai kedudukan bahasa resmi dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada hakikat, tujuan, upaya, dan usaha. Hakikat, upaya sistematis untuk menjaga dan mengembangkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia. B. Tujuan, itu meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintah, dan media. Upaya pelatihan bahasa Indonesia dilakukan melalui yaitu penyuluhan dan pelatihan bahasa untuk masyarakat. Usaha untuk membina bahasa Indonesia yaitu mengadakan lomba dan kompetensi bahasa Indonesia seperti lomba pidato, puisi, dan penulisan. Keempat, bahasa Indonesia ragam baku. Kepatuhan pada kaidah mengikuti aturan tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kosakata yang benar. 5. Aspek-aspek bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan merupakan sistem penulisan yang mengatur cara penulisan. EYD yaitu ejaan yang disempurnakan adalah pedoman resmi. Yang kedua, fonologi yaitu berkaitan dengan bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, fonem, intonasi, suku kata, aspek morfologis, morfem, dan proses pembentukan kata. Aspek sintaksis. Sintaksis berkaitan dengan cara kata-kata disusun menjadi kalimat. Yang pertama, struktur kalimat, jenis kalimat, hubungan antara kalimat. Aspek semantik. Semantik fokus pada makna dalam bahasa Indonesia. Makna kata, makna leksisal, makna dasar, dan makna kontekstual, makna yang dipengaruhi oleh konteks. Yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia. Mencakup upaya memperkaya kosakata, memperbaiki tata bahasa, dan meningkatkan penggunaan bahasa. Yang pertama, hakikat. Hakikat merujuk pada esensi atau sifat dasar dari suatu hal. Yang kedua, konsep. Konsep adalah ide atau gagasan yang mendasari suatu pemahaman. Yang ketiga, tata standarisasi. Standarisasi bahasa Indonesia adalah proses pendapat normal dan aturan yang pengembangan bahasa Indonesia melibatkan berbagai aspek termasuk pendidikan bahasa, penelitian linguistik. Mengembangkan kesastraan. Pengembangan kesastraan Indonesia mencakup penciptaan, pengkajian, dan penyebaran karya sastra. Yang kesembilan, unsur kebudayaan nasional. Unsur kebudayaan nasional mencakup bahasa, seni, adat, istiadat, sistem nilai, dan norma yang membentuk identitas suatu bangsa.
Bahasa Indonesia dalam ketahanan nasional. Bahasa Indonesia berperan penting dalam ketahanan nasional dengan memperkuat identitas bangsa. Nomor 7, bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan oleh kelompok etnis tertentu di suatu wilayah. Contohnya di daerah masing-masing. Yang 8, bahasa asing Indonesia. Bahasa asing yang umum digunakan yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa Prancis. Langsung ke 9. Oke, selanjutnya yang ke-9, materi 9, pengembangan bahasa Indonesia di lingkungan pembelajaran. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di sekolah, semua mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Indonesia sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik. Lanjut yang ke materi 10, penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan, yaitu di lingkungan pendidikan bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai konteks seperti buku teks dan materi ajar dan komunikasi guru dan siswa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia baik dalam diskusi kelas maupun dalam interaksi sehari-hari. Yang materi 11, penggunaan bahasa Indonesia dalam forum, organisasi atau perkumpulan. Dalam forum organisasi bahasa Indonesia digunakan untuk yang pertama itu diskusi, dokumentasi, presentasi, penyampaian apresiasi. Yang ke-12 itu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara lain. Yang pertama itu interaksi sosial masyarakat, kedua media massa, ketiga kegiatan budaya, empat pendidikan masyarakat. Yang ke-13 itu penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga. Yang pertama itu komunikasi harian anggota keluarga berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan anak, orang tua mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak. Yang ketiga, cerita dan tradisi dalam menyampaikan cerita, tradisi dan nilai-nilai keluarga. Yang terakhir, diskusi keluarga dalam pengambilan keputusan dan diskusi keluarga bahasa Indonesia digunakan untuk memastikan semua anggota keluarga dapat berpartisipasi. Terima Jadi kasih. baik, hanya ini saja pemaparan materi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.